Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani, NIM 2019-143557 dari kelas 3 MTGSI. Di sini saya akan mempraktekkan RPP tentang kewajiban dan hak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, di sini saya akan menuliskan contoh dari hak. Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang tidak mendapatkan hak tersebut. Pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang mestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak lain, maupun yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya ya, misal melaksanakan tata tertib di kampus, membayar UKT, atau melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya. Makna hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban bersifat imperatif, artinya
harus dilaksanakan. Contoh hak dan kewajiban. Contoh dari hak adalah: 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 5. Setiap warga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI. Ditulis ya. NKRI. Dari serangan musuh. Dan 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Contoh dari kewajiban. 1. Melaksanakan aturan hukum. 2. Menghargai hak orang lain. 3. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. 4. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas. 5. Melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal, dan pemerintah nasional. 6. Membayar pajak. 7. Menjadi saksi di pengadilan. 8. Bersedia untuk mengikuti wajib militer dan lain-lain. 9. Hubungan hak dan kewajiban. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Pembagian HAM menurut sifat masyarakat. 1. Hak asasi pribadi atau personal yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi atau profesi right, yaitu hak untuk memiliki suatu atau membeli dan menjual sesuai serta manfaatnya. Misal, orang berhak membeli perhiasan, namun orang tersebut juga berhak menjual perhiasan tersebut saat mereka butuh. 3. Hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintah, hak pilih, hak memilih, dan hak dipilih. Hak untuk mendirikan partai politik. Misal, setiap orang berhak mencalonkan dirinya sendiri dalam sebuah pemilihan wakil rakyat, namun orang lain juga berhak menentukan
pilihan tersebut. 4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, dalam pemerintah, right, legal, equality. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan, procedural right, misal perlakuan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagai berikut. Cukup di sini dulu penjelasan dari saya. Saya ada pantun sedikit. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga bisa berjumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.